Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya dalam kuliah hukum Mufti Fajar, yang kita akan melanjutkan diskusi pagi ini tentang perlindungan konsumen. Adapun kajian diskusi hari ini berkaitan dengan aspek material dan aspek formil dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Jadi kalau kita coba bedah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka secara kita akan melihat anatomi dari undang-undang tersebut yang berisi tentang dua hal, yaitu aspek material yang berkaitan apa hal-hal yang diatur, dan aspek formil yang berkaitan dengan kelembagaan, kemudian mekanisme penyelesaian sengketa dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat aspek material, maka kita bisa lihat adanya ketentuan tentang asas dan tujuan, hak dan kewajiban, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klausula baku, dan tanggung jawab pelaku usaha. Sementara untuk aspek formil itu ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional, ada kelembagaan kelembagaan LSM dengan konsumen, kemudian ada mekanisme penyelesaian sengketa, kemudian ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, penyidikan, sanksi. Ini secara anatomi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, kalau kemudian kita coba bahas, walaupun saya tidak ingin membahas satu persatu karena saudara-saudara bisa lihat langsung dari undang-undang tersebut, Anda bisa download dari internet dan Anda bisa baca satu-satu. Tapi saya ingin mencontohkan hanya beberapa saja, misalnya aspek material tentang hak konsumen. Baik, kita coba masuk salah satu aspek material dari Undang-Undang Konsumen, yaitu tentang hak-hak konsumen. Di dalam pasal 4 Undang-Undang Konsumen disebutkan misalnya adanya hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang, hak untuk memilih barang, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan dan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak konsumen ini yang secara jelas diatur di dalam pasal 44. Namun ada satu lagi hak yang di dalam pasal 4 disebutkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya. Artinya hak konsumen itu tidak hanya ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Misalnya kalau kita sebagai penumpang pesawat terbang, tentunya ada perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Transportasi Darat. Kalau kita sebagai pengguna pembeli barang, maka pengguna jasa misalnya, pengguna jasa tertentu, maka dari undang-undang organiknya itu yang juga akan melindungi kita. Ya, jadi misalnya kita menjadi pasien, ya, maka kita juga akan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Kesehatan dan seterusnya dan seterusnya. Ini tentang hak konsumen. Lalu kita di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tidak bicara hanya tentang hak saja, tapi juga tentang kewajiban. Ini ada dalam pasal 5. Artinya di sini menunjukkan bahwa konsumen itu selain punya hak, dia harus punya kewajiban. Di mana kewajiban ini akan menentukan apakah dia berhak menuntut atau tidak. Jikalau kewajiban tidak dilakukan, maka
konsumen kehilangan hak tuntut atas hak tadi. Misalnya, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaat barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Misalnya, ya, kita membeli obat, di situ ada petunjuk dokter 3 kali sehari sehabis makan. Lalu kita tidak membaca informasi itu, lalu kita makan satu tablet itu semua, satu pak obat itu langsung kita makan semuanya 10 gitu misalnya, lalu kita keracunan. Apakah kita bisa menuntut? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan, sebagai konsumen kita tidak menjalankan kewajiban. Ini contoh sederhana, ya. Dan itu juga berlaku pada transaksi-transaksi lainnya, di mana yang telah diatur oleh para pihak dalam maupun oleh undang-undang dan konsumen. Yang kedua, beretikat baik dan melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Nah, beretikat baik ini bisa dikonkretkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan situasi. Ya, misalnya kita membeli baju di mall, lalu kita tanya, kalau saya beli, kira-kira kalau nggak cocok bisa saya kembalikan berapa hari? Oh, 3 hari Pak. Lalu kita beli baju itu, lalu kita pakai kemana-mana 3 hari, itu sampai kotor, sampai dan sebagainya, lalu kita kembalikan. Nah, ini menunjukkan kita nggak punya etikat baik. Ya. Lalu membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, yaitu pasti sebagai pembeli kita berkewajiban membayar sesuai nilai tukar. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Artinya bahwa sebagai konsumen yang mempunyai hak untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan mengajukan tuntutan, itu pun harus dilakukan secara patut. Tidak boleh kemudian kita semena-mena, tidak boleh kita kemudian melampaui ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ini contoh sederhana saja. Nah, di dalam undang-undang konsumen juga diatur selain daripada hak kewajiban konsumen, juga ada hak pelaku usaha. Pelaku usaha diberikan hak. Ya. Hak. Kenapa? Karena sesungguhnya hubungan konsumen dan pelaku usaha atau produsen ini adalah bisa jual beli, bisa jual lima. Artinya ini adalah hubungan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga undang-undang konsumen mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nah, di sini tentang hak pelaku usaha, misalnya menerima pembayaran sesuai dengan nilai tukar barang tadi. Ya, pasti penjual harus menerima pembayaran. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beretikat tidak baik tadi. Ada upaya-upaya etika tidak baik, penyalahgunaan situasi, pemanfaatan hak dari konsumen yang disalahgunakan. Selanjutnya, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen. Sama dengan konsumen, ketika dia menuntut secara patut, maka pelaku usaha juga mempunyai hak untuk melakukan pembelaan secara patut. Lalu ada yang agak penting, yaitu hak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Ini menjadi penting sebagai hak dari pelaku usaha. Kenapa? Karena bisnis itu dibangun oleh trust, kepercayaan masyarakat. Kalau kemudian ada konsumen yang mengatakan kepada publik, oh perusahaan ini buruk, perusahaan ini jelek, produk ini tidak baik, produk ini berkualitas buruk, dan seterusnya. Lalu dilakukan gugatan dan sebagainya, misalnya sampai ke pengadilan dan terbuka kepada umum bahwa perusahaan A digugat karena telah melanggar hak perlindungan konsumen dan seterusnya. Tetapi ketika dia terbukti tidak bersalah, maka dia berhak mendapatkan rehabilitasi. Supaya apa? Supaya nama baiknya kembali.
supaya kepercayaan masyarakat kepada perusahaan atau produk dari perusahaan tersebut kembali lagi. Ini yang penting, dan ini yang dari beberapa penelitian saya menunjukkan masih belum nampak hak rehabilitasi itu, walaupun hanya disebutkan di putusan-putusan pengadilan, tetapi secara publis memang belum. Lebih banyak komplain dari masyarakat yang bersifat masif daripada pemulihan nama baik tadi. Yang terakhir juga sama, bahwa hak ini tidak hanya diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, tetapi hak-hak dari pelaku usaha sesuai bidang usahanya, mengacu pada undang-undang organiknya. Jadi misalnya kita menggunakan jasa transportasi, maka tentunya undang-undang transportasi itu disitulah ada hak-hak dari para pelaku usaha untuk digunakan. Selanjutnya kewajiban. Nah, sama juga dengan konsumen. Selain hak juga ada kewajiban dari pelaku usaha. Beritikat baik, memberikan informasi yang benar, memperlakukan dan melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif, menjamin mutu barang atau jasa diproduksi dengan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa berlaku, memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji. Pada produk-produk tertentu kita diberi hak untuk menguji. Misalnya kita memberi kendaraan mobil, kita boleh test drive, sepeda motor kita boleh test drive, kita bisa misalnya membeli komputer atau membeli handphone, maka kita bisa cek dulu fitur-fiturnya jalan atau tidak, dan seterusnya. Ini adalah hak untuk menguji. Walaupun tidak semua ya, tidak semua. Misalnya kita nggak mungkin menguji barang ketika kita membeli es krim. Ya, kita buka es krim, kita makan, kita coba dikit, atau membeli bakso kita coba makan sedikit, lalu kita kembalikan, itu nggak boleh. Ya, tetapi ada memang beberapa produk yang memang diberikan kepada konsumen untuk menguji. Selanjutnya adalah bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi ganti kerugian apabila pada saat dia menggunakan mengalami kerugian, dan memberikan kompensasi ganti kerugian apabila barang atau jasa yang dibelinya tadi, yang dimanfaatkan tadi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Jadi ada dua kompensasi. Satu, ketika dia membeli lalu dia mengalami kerugian. Ya. Yang kedua, ketika dia membeli tetapi di barang tersebut rusak atau tidak sesuai apa yang dijanjikan. Ini kewajiban pelaku usaha. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, saya tidak akan mengkaji pasal per pasal ya, karena Anda bisa mendownload dari Google undang-undang tersebut dan bisa membaca secara lebih rinci. Namun saya hanya memberikan poin-poin saja dari undang-undang tersebut. Selanjutnya, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, misalnya saya nggak akan baca semuanya, tetapi intinya bahwa ada suatu aktivitas dari pelaku usaha yang dilarang oleh undang-undang. Ya, misalnya pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto. Jadi misalnya kita beli ada ingredient sekian mili, sekian apa, dan tidak sesuai, itu dilarang. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label misalnya. Ya, sering kita bisa beli obat-obatan, wah ini membuat badan menjadi sehat, kuat, bervitalitas. Ternyata itu hanya vitamin C biasa, tidak ada pengaruhnya. Ini juga dilarang. Dan tidak mencantumkan informasi petunjuk penggunaan barang
dalam bahasa Indonesia. Ini salah satu contoh yang sangat sering terjadi di Indonesia adalah bahwa sebenarnya ada hal yang dilarang karena itu produk asing, maka semua petunjuk manualnya itu dalam bahasa asingnya. Jika produk Cina dia dalam bahasa Cina, dalam produk. Padahal ini diwajibkan atau dilarang sehingga harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Ini yang belum mungkin banyak disadari oleh para pelaku usaha. Ini beberapa contoh saja. Kemudian ada dari pasal 8 sampai pasal 17 itu tentang kegiatan yang dilarang. Nah, kemudian ada satu lagi tentang pasal 18 klausula baku. Apa itu klausula baku? Apa yang sering disebut dengan eksonerasi? Klausula baku itu adalah suatu kesepakatan transaksi yang ditentukan oleh satu pihak. Misalnya, apakah ini salah atau tidak? Tidak. Ya, tidak semua salah. Klausula baku itu tidak semua salah. Jadi kalau kita misalnya membeli baju di mall, sudah ada label harganya, dan itu tidak bisa ditawar, itu klausula baku. Ya kita nggak usah nawar. Lalu kita misalnya beli tiket pesawat, sudah dicantumkan harganya sekian. Kalau kita sepakat ya kita beli, kita bayar. Kalau tidak ya jangan, nggak usah. Kita pilih produk yang lain. Itu klausula baku. Ini sudah menjadi jamak di dalam perdagangan yang bersifat industrial, ya. Karena akan berbeda kalau kita melakukan perdagangan tradisional, ya. Kita datang ke pasar, kita bisa tawar-menawar dengan simbol-simbol pedagang pasar itu berapa bawa sayurnya, boleh kurang nggak, cabenya berapa, itu bisa. Tetapi klausula baku ini sudah nggak mungkin dilakukan lagi dalam produk yang bersifat industrial. Nah, namun demikian ada juga klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi tadi saya katakan bahwa tidak salah, tetapi ada beberapa yang kemudian dilarang. Contohnya dilarang apa? Klausula baku yang menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa itu dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Ya, jadi dia tidak menyatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak menjadi tanggung jawab kami. Atau misalnya dia menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Nah, ini banyak ini. Ya, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Nah, ini klausula baku, tetapi ini dilarang. Kenapa? Karena ini melanggar hak konsumen. Melanggar kewajiban pelaku usaha. Nah, jadi kalau jualan kemudian barang itu tidak sesuai, ya wajib dikembalikan. Macam-macam modelnya, ada yang diganti, ada yang pakai garansi, ada yang kemudian bisa ditukar barang dan seterusnya. Tetapi itu tetap menjadi hak konsumen. Tidak boleh dinyatakan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan kembali. Inilah tentang aspek material dari beberapa contoh aspek material. Selebihnya Anda bisa baca lagi sendiri, Anda bisa secara lebih detail mengenai pasal-pasal tersebut. Saya kira cukup sekian diskusi kita siang hari ini, dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Anda bisa tanyakan pada komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu.